Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Anom Gusti, channel yang menyajikan informasi, berita terupdate dari dunia sosial, politik, budaya, hukum, serta yang spesial pada video kali ini adalah kita akan memprediksi babak 16 besar atau perempat final Liga Champion 2024-2025. Loh, kenapa tiba-tiba kita bahas ini? Ya bisa saja. Ini karena saya terinspirasi ya dengan background saya ini. Ini background yang dipakai, yang digunakan juga oleh pandit sepak bola ternama, Coach Justinus Laksana. Ya memang memang beliau sudah sangat populer menganalisa suatu pertandingan, memprediksi suatu pertandingan. Beliau sangat objektif ya dalam menilai suatu suatu permasalahan dalam sepak bola. Ya sudah sangat 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 profesional dan ya senior sekali ya, termasuk pandit senior itu Coach Justin. Nah, sekarang saya mencoba untuk memberikan video buat teman-teman semua, tentu saja bukan meniru Coach Justin ya, dengan gaya saya sendiri, dengan analisa saya sendiri, dan juga dengan pengetahuan yang saya miliki yang akan melihat dari sesuatu yang perspektif yang berbeda tentu saja. Ya, nah, seperti biasanya saya juga akan menayangkan bahan tayang ya, jadi teman-teman bisa fokus, bisa melihat secara detail apa yang saya bicarakan dan apa yang jadi eh, titik-titik pembahasan saya gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan bahas prediksi 16 besar Liga Champion 2024-2025. Jadi teman-teman sekalian, di Swiss hari Jumat yang lalu, tanggal 21 Februari 2025, itu telah terjadi undian yang sangat-sangat menegangkan tentu saja ya, karena tim yang lolos playoff ini berharap untuk bertemu dengan tim-tim yang tidak terlalu kuat, sehingga kesempatan mereka untuk melaju terus hingga babak selanjutnya ini memiliki peluang yang cukup tinggi jika bertemu tim yang apa namanya, yang dikatakan tidak terlalu kuat. Nah, hasil yang cukup mengejutkan memang salah satunya adalah gugurnya tiga tim dari Italia, Juventus, AC Milan, dan satu lagi adalah Atalanta. Sangat disayangkan ya, karena dulunya di era tahun 90-an, tim-tim Italia ini sangat disegani. Sekarang Liga Italia sekarang ini sudah mulai mengalami penurunan penurunan kualitas ya teman-teman sekalian ya. Tidak seperti era tahun 90-an dulu, di mana era di situ adalah era keemasan tim-tim Liga Italia pada saat itu. Banyak pemain bintang di sana bertaburan, kemudian terkenal juga dengan Magnificent Seven, tujuh tim terkuat di Italia yang mendominasi Eropa pada saat itu. Oke, nah kita akan bahas satu persatu. Kita akan prediksi juga siapa yang kira-kira bakal lolos ke babak selanjutnya. Nah, ini klasemennya. Bagan ya, bukan klasemen ya. Ini bagannya teman-teman sekalian. Ya nantinya babak 16 besar ini akan dilangsungkan pada tanggal 4 dan 5 Maret 2025 di leg pertama. Dan di leg yang kedua itu juga akan dilangsungkan pada tanggal 15-16 April ya 2025. Nah, ini bagannya. Ini sumbernya dari Kompas ya, saya lihat ini. Ya, kita kita prediksi pertandingan yang pertama antara VSV Eindhoven melawan Arsenal. Oke, kita akan lihat. Jadi ini pertandingan yang menurut saya pertandingan beda kualitas, beda satu satu level lah kalau kita lihat ya. Di sini prediksi saya ini Arsenal akan mendominasi permainan ya. Arsenal akan mendominasi permainan dan PSV Eindhoven tentu saja akan mengandalkan serangan balik. Kenapa? Karena murni dari kualitas pemain kedua tim ini levelnya berada pada level yang berbeda. Tuh, Arsenal pada saat ini sedang berada pada top
performanya ya di Liga Inggris, selalu menang, selalu menampilkan permainan yang indah ya, khas Arteta tentu saja, permainan tiki taka, passing pendek, kemudian finishing yang jitu ya, tidak hanya mengandalkan Kai Havertz di depan, tapi gelandang-gelandang mereka juga cukup cukup aktif untuk mencetak gol ya. Dari sayap tentu saja ada Bukayo Saka di sana, ada Martinelli, kemudian ada Gabriel Jesus di sana yang mampu memanfaatkan peluang-peluang kecil. Jadi prediksi saya untuk PSP versus Arsenal Arsenal ini, Arsenal yang akan melaju ke babak selanjutnya. Big match yang pertama. Nah, big match yang pertama ini adanya Derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Ya, ini saya yakin ini pertemuan yang sangat-sangat alot nantinya ya. Dan kemungkinan besar juga hasil skornya akan tipis ya. Kita lihat ini memang di liga juga kedua tim sudah bertemu dan hasilnya seri. Mungkin akan berbeda ketika mereka bertemu di Liga Champion karena atmosfer berada atmosfer bertanding di Liga Champion itu tentu saja berbeda dengan atmosfer bertanding pada Liga Spanyol ya. Di sini DNA kita bilang ya. Ini ada di DNA Madrid di mana mereka sudah hampir 13 kali menjadi juara Liga Champion, tentu saja memiliki mental yang lebih kuat, mental yang akan menentukan hasil akhir nanti pada saat melawan Atletico Madrid. Satu faktor penentu menurut saya dari kualitas pemain depan Madrid yang saat ini sedang gila-gilanya. Jadi ada Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, ditambah juga dengan Jude Bellingham, yang ketika keempatnya ini perform, tentu saja semua tim manapun pasti akan bisa dikalahkan seperti itu, termasuk Atletico Madrid. Nah, Atletico Madrid ini menurut saya memang ya untuk di liga pada saat ini cukup bagus performanya. Cuman saya lihat di sini memang mereka sudah lama dilatih oleh Diego Simeone sehingga memang perlu suatu pembaharuan ya. Perlu suatu pembaharuan sehingga permainan mereka tidak lagi tertebak oleh tim-tim lain termasuk Real Madrid. Untuk ini saya prediksi Real Madrid yang akan lolos ke babak selanjutnya. Yang ketiga, pertandingan antara masih di pot yang sebelah kiri ya. Ini big match yang kedua menurut saya. Ini ada Paris Saint-Germain melawan Liverpool. Ini big match dan pasti saya akan menonton langsung pertandingan ini ya. Saya tidak akan lewatkan pertandingan ini karena saya yakin permainannya akan sangat-sangat terbuka, akan sangat-sangat menarik dan prediksi saya ini akan terjadi banyak gol. Oke. Nah, tentu saja kita lihat hal yang gila pada saat babak playoff kemarin. Paris Saint-Germain ini menghancurkan Brest dengan agregat skor 10-0. Ini menandakan memang bahwa lini depan PSG ini sedang bagus-bagusnya ya. Ini tentu saja hasil racikan dari pelatih mereka yang sangat cerdas menurut saya. Luis Enrique, pelatih Spanyol ini, ya memang terbukti memiliki banyak taktik ya. Banyak taktik, banyak banyak ide yang cemerlang untuk meramu bagaimana lini depan mereka bisa hidup, bisa lebih banyak mencetak gol. Menurut dia, kehilangan Mbappe tidak masalah karena kita punya banyak pemain-pemain yang bisa mencetak gol, yang bisa bekerja sama dalam menghancurkan lini pertahanan lawan. Nah, ini menjadi tantangan Liverpool yang memang pada saat ini ya, sekarang video ini dibuat, Liverpool ini sedang mengalami stagnan permainan ya. Jadi eh ya permainan mereka memang masih di posisi pertama di Liga Inggris, namun terjadi penurunan ya. Biasa mereka menang, 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 tapi ini mereka banyak menghasilkan hasil seri. Termasuk gagal gagal lolos ya kemarin melawan tim kasta kedua. Ini hal-hal yang memang mengejutkan ya. Ya bisa saja, nih bisa saja prediksi saya ini Liverpool ini kehabisan bensin ya. Liverpool kehabisan bensin sehingga
Ini menjadi tantangan Arne Slot untuk bisa menambahkan kembali bensin atau menambahkan bahan bakar lagi untuk Liverpool untuk bisa apa namanya kembali memperlihatkan permainan yang menjanjikan gitu. Nah, kalau saya lihat di sini ya memang sebagai musim pertama Arne Slot ya bisa berhasil menjuarai salah satu turnamen ini sudah cukup baik ya. Kalau saat ini memang kondisi yang kemungkinan besar mereka bisa juarai itu adalah Liga Inggris karena saat ini selisih poin dengan posisi dua Arsenal ini 5 poin ya. Jadi kalau mereka bisa konsisten menang, menang, menang dengan cara apapun menangnya, saya yakin Liverpool tahun ini akan menjuarai Liga Inggris. Nah, tapi memang untuk membagi konsentrasi dari dari 3 turnamen yang saat ini mereka masih ikuti ini sangat-sangat sulit sehingga kemungkinan besar ya kemungkinan besar Liverpool di sini konsentrasinya akan terpecah antara bisa juari Liga Inggris dengan bisa melaju terus di Liga Champion. Nah, ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh PSG untuk bisa mengalahkan Liverpool. Nah, kalau saya lihat di sini untuk yang akan lolos ke babak selanjutnya, saya prediksi PSG akan mengalahkan Liverpool. Selanjutnya yang keempat, klub Brugge melawan Aston Villa. Ini duel kalau kata Coach Justin ini duel apa ya? Ya tidak layak tonton lah kalau dibilangnya. Ya klub Brugge dari Belgia dan Aston Villa dari Inggris. Ya, singkat saja mungkin ini ya kalau kita lihat dari kualitas liga, jelas Aston Villa akan bisa mengalahkan klub Brugge ya kalau tidak ada faktor-faktor yang X menurut saya. Kalau Aston Villa main biasa-biasa saja, saya yakin klub Brugge ini akan bisa dikalahkan dan Aston Villa bisa melaju ke babak selanjutnya. Oke, itu dari pot sebelah kiri. Kita akan analisa dari pot sebelah kanan yang juga tidak kalah menariknya. Yang pertama, ada Benfica melawan Barcelona. Oke, oke. Nah, di sini Barcelona ditantang oleh salah satu tim alot, tim pantang menyerah, tim yang punya keinginan kuat untuk menang dan terus melaju ke depannya. Nah, ini menjadi salah satu challenge ya bagi Hansi Flick jadi bagaimana membongkar pertahanan Benfica yang terkenal cukup kuat, terkenal cukup rapat. Tentu saja di sini Barcelona menurut saya ya akan cukup kesulitan untuk bisa menghadapi Benfica. Mungkin nanti selisihnya ini akan selisih tipis ya teman-teman ya. Kalau saya lihat memang Benfica ini cukup alot ya. Mereka tetap akan membuktikan bahwa tim Portugal juga bisa melaju lebih jauh di Liga Champions dan siapapun lawannya mereka bisa kalahkan termasuk Barcelona. Tapi tentu saja di sini adalah masalah kualitas dan pengalaman di Liga Champions. Menurut saya Barcelona sedikit lebih saya unggulkan untuk bisa mengalahkan Benfica. Begitu. Oke, jadi di sini Barcelona ya. Selanjutnya di pertandingan ke-6 ada Borussia Dortmund melawan Lille. Nah, di sini Lille juga salah satu kuda hitam ya. Salah satu kuda hitam yang tidak diduga-duga mereka bisa lolos langsung fase 8 besar. Wow, ini hebat sekali. Nah, kemudian mereka dapat tantangan dari Borussia Dortmund. Ini juga cukup alot menurut saya. Dua-duanya merupakan tim kuda hitam, ya. Dua-duanya merupakan underdog yang nanti akan saling saling bersaing secara ketat, ya. Nah, untuk untuk prediksi saya Dortmund sedikit lebih saya unggulkan dibanding Lille ya. Ya karena dari sisi apa namanya Dortmund ini punya mental ya punya mental khas Jerman yang dia memang agak lambat ya tim Panzernya lambat di akhir ya memang awal-awal kesulitan tapi menjelang akhir dia mampu mengcounter kembali hingga bisa meraih kemenangan memang cukup alot ya tentu saja saya prediksi Dortmund akan lolos ke babak selanjutnya tentu saja dengan skor yang tipis gitu. Big match yang ketiga, ya selain tadi Derby Madrid,
PSG lawan Liverpool. Nah, ini big match ketiga menurut saya itu adanya duel duel antara sesama tim Jerman, Bayern Munich melawan Bayer Leverkusen. Kalau di klasemen memang kita lihat Munchen saat ini memimpin jauh di Liga Jerman di bawah Leverkusen ya, tapi cerita cerita akan berbeda ketika mereka bertanding dalam sistem turnamen, terutama di Liga Champion ya. Leverkusen sudah membuktikan mampu mencapai babak final ya, babak final kalau tidak salah Liga Eropa tahun lalu ya. Nah di sini Munchen pun di babak playoff kemarin itu kesulitan, hampir kalah ya, hampir kalah dan hampir hampir gugur ketika melawan Celtic kalau tidak ada gol di menit-menit akhir oleh Davies pada saat itu tentu saja Munchen akan melanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Nah, memang di sini menurut saya Munchen ini masih perlu apa namanya? Masih perlu dipadukan kembali permainannya. Masih naik turun ya, tidak konsisten Munchen ini. Kenapa mereka bisa peringkat satu di Jerman? Ya memang karena tim-tim lawan mereka itu tim-tim yang kualitasnya jauh berbeda dengan tim-tim dengan Munchen ya. Kualitas pemainnya jauh-jauh sehingga mereka dengan main santai pun bisa menang. Kalau kata Coach Justin, main satu kaki pun bisa menang Munchen. Tapi beda ketika mereka bertanding dalam sistem turnamen di Liga Champion ini. Leverkusen kemungkinan besar ya, Xabi Alonso sebagai pelatih ini akan memfokuskan untuk bisa melangkah jauh di Liga Champion. Kalau kalau saya lihat target mereka memang sepertinya di Liga Jerman karena sudah sangat jauh ya selisih poinnya, mungkin akan dilepas. Nah, Xabi Alonso yang memang pakar taktik ya, pelatih muda yang punya prospek yang sangat cerah ini, menurut saya akan fokus di Liga Champion, terutama untuk mengalahkan Bayern Munchen. Apakah bisa? Tentu saja peluang tetap ada. Bola itu bundar. Nah, khusus untuk derby bukan derby ya, ini duel antar sesama tim Jerman. Saya memprediksi, ini prediksi saya teman-teman, Munchen akan bisa dikalahkan oleh Bayer Leverkusen. Oke, Leverkusen akan melaju ke babak selanjutnya. Oke. Ya, satu lagi eh, pertandingan yang ya tensinya menengah ya. Ini Feyenoord dari Belanda melawan Inter Milan. Ya, Feyenoord ini juga melakukan kejutan ya, berhasil mengalahkan salah satu tim Italia juga ya. Siapa itu Atlanta atau AC Milan kalau tidak salah ya. Nah, ini kembali lagi ditantang tim Italia, Inter Milan. Namun kali ini yang mereka hadapi adalah tim yang berbeda. Bukan itu Juventus atau AC Milan atau Atalanta yang sedang goyah memang kondisi permainan mereka tidak stabil. Yang sekarang mereka hadapi ini adalah Inter Milan, ya, tim yang punya permainan yang konsisten, permainan yang sudah padu satu sama lain ya karena sudah lama diracik oleh eh Simeone ya, Simone Inzaghi ya. Tentu saja ya Inter Milan menurut menurut saya akan melaju jauh bisa membalaskan dendam tim Italia jadi menjadi satu-satunya wakil Italia yang melaju ke babak selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman prediksi saya bisa dilihat ya. Yang akan lolos adalah Arsenal, Madrid, PSG, Aston Villa, Barcelona, Dortmund, Leverkusen dengan Inter Milan. Nanti kita lihat ya apakah prediksi saya ini tepat atau tidak, atau berapa persen yang benar, berapa persen yang salah. Kalau misalkan prediksi saya bisa benar semua ya tentu saja saya bisa bisa. Kalau prediksi saya lebih dari 50% benar, saya akan melanjutkan membuat video tentang prediksi prediksi lain khusus sepak bola ya. Jadi itu ya, ketika nanti kita lihat sama-sama kalau berhasil tepat saya tebak lebih dari 50%, berarti saya tetap akan membuat video-video tentang sepak bola gitu. Baik, itu teman-teman sekalian, penonton setia channel Anom Gusti, relax dulu dari pembahasan yang berat, jadi santai dengan pembahasan bola. Tentu saja
Ya cukup menarik kalau kita ikuti bahwa sepak bola itu merupakan olahraga yang sangat digemari ya seluruh dunia gitu. Baik, karena sudah cukup panjang video ini, saya tutup. Salam sehat. Jangan lupa tetap berolahraga supaya bisa menjaga kebugaran tubuh teman-teman semua. Sampai jumpa.